Tuhan Yesus, urapi kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi pula Bapak Teolog Kontekstual, Bapak Mazmur, Bapak Juginsu, dan juga teman-teman kami yang akan mengajar kami anak-anak-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semuanya itu hikmat yang berasal dari-Mu yang disampaikan dan yang kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Bagus. Oke. Ya, saya mau share dulu ya. Oke. Ya, nampak ya session saya? Jelas Pak. Nampak. Jelas ya? Oke. Jelas. Ya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Shalom. Shalom. Saya Shalom Pak. Shalom. Kalau saya tunggu ya, saya mau on cam aja. Ya. Mana saya screen? Tunggu ya, saya stop dulu. Saya ini. Oke. Sabar ya. Open cam, dimulai. Ya, oke. Saya screen ya. Oke. Ya, nampak Bu ya? Jelas ya? Tampak Pak. Tampak. Oke, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk memahami apa itu hikmat yang benar, kan gitu. Ya. Nah, saudara, saya yakin ya semua kita orang Kristen paham, ya ngerti sebenarnya apa itu hikmat. Ya. Dengan hikmat kita bisa mengajar, dengan hikmat kita bisa mengambil sebuah keputusan, kan gitu. Nah, akan tetapi saudara, tahukah kita ketika kita mengambil sebuah keputusan, ya, yang kita katakan tadi dengan hikmat, hikmat itu adalah hikmat yang benar, gitu. Atau bagaimana, kan gitu. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, memahami apa itu hikmat yang benar. Saya minta salah seorang dari kita bisa membaca 1 Korintus 2, ya, Bu Ana atau Bu Ari. 1 Korintus 2. Iya Pak. Ya, ayat 6 sampai 16. Mbak Ana apa saya? Mbak Ana atau saya? Siapa aja? Oh, 1 Korintus berapa tadi? Coba saya baca. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 6. Ayat 6 sampai 16. Oke, beginilah firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia di dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Oke, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara, apa sih itu hikmat? Kan gitu. Biar kita tahu dulu kan. Nah, saudara, kata hikmat itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang dari Sophia, ya, kata Sophia, ya. Karena saya pikir nama Ibu Sopiatul, oh Sophia. Kadang-kadang orang kan bilang itu kan sampai pernah diselidiki itu kan, dibuatlah ada seorang perempuan itu lagi berdebat sama Zakir Naik, ya namanya Sophia. Jadi dikira mereka itu Bu Sopiatul gitu. Sophia. Jadi hikmat itu berasal dari kata Yunani, dan Sophia. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu wisdom. Ya. Ada teman kami juga di apologi juga sering memakai nama wisdom itulah ya. Nah, apa itu artinya Sophia atau dalam bahasa Inggris wisdom? Nah, artinya adalah kebijaksanaan, kemampuan, wawasan, dan kepandaian. Ya, jadi pengertian dari Sophia dalam bahasa Yunaninya dan wisdom dalam bahasa Inggrisnya itu artinya kebijaksanaan, kemampuan, wawasan, dan kepandaian. Nah, saudara, dari 4 ya, pemahaman atau pengertian Sophia atau wisdom ini, ada beberapa pengertian dari hikmat. Yang pertama, hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Jadi kayak pekerja-pekerja seni itu, ya pelukis, arsitek, atau pokoknya semua itu yang berhubungan dengan seni itu, mereka butuh hikmat. Dan ketika mereka mengerjakan itu, orang pasti mengatakan, wah, kamu punya hikmat. Kenapa? Karena pengertian hikmat yang pertama adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Nah, yang kedua apa pengertian hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita punya masalah, kita butuh hikmat. Kenapa? Karena melalui hikmat, kita diberikan kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah itu. Nah, yang ketiga, dari pengertian hikmat itu. Hikmat itu adalah cara pandang dan cara hidup, ya, yang secara moral benar. Nah, jadi orang yang punya hikmat, maka cara pandang dan cara hidupnya itu benar, memiliki moral yang benar. Nah, sedangkan kebalikannya, ya orang yang tidak memiliki hikmat, ya pasti cara pandang dan cara hidupnya tuh tidak memiliki moral yang benar. Nah itu. Yang keempat, pengertian hikmat yang keempat. Hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Nah ini. Ini yang ada dalam Alkitab, saudara. Ya. Bahwa hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Allah. Bukan pola pikir yang sesuai dengan pola pikir manusia. Itu bukan hikmat Allah, hikmat yang benar itu. Oke. Ya, next. Nah, dari mana sumber hikmat itu, saudara? Ya. Saya akan membagi ada dari 3 sumber hikmat itu. Yang pertama Allah Bapa. Ya, di ayat 7
tadi yang sudah dibacakan tadi, dikatakan di sana, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaannya. Nah, ini saudara. Jadi sumber yang pertama dan utama, hikmat itu adalah Allah Bapa. Bapa itu sendiri. Kenapa? Di ayat 7 Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena konteksnya jemaat Korintus ini terbagi-bagi. Ada yang udah mulai mereka terpecah. Ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus, ada yang mengatakan dia golongan Kefas. Jadi makanya Rasul Paulus penting menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Supaya apa? Supaya mereka mengerti, memahami siapa mereka, jati diri mereka sebagai pengikut dan murid Yesus. Hikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah hikmat yang benar, bukan hikmat yang tidak benar. Nah, karena hikmat yang benar itu harusnya mereka melakukan yang benar. Gitu. Ya. Nah, di sini saudara, Paulus mengatakan yang kami beritakan apa? Bukan hikmat manusia. Gitu. Karena kalau yang Rasul Paulus beritakan adalah hikmat manusia, maka Allah tidak berkenan akan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Gitu. Kalau hikmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bukan hikmatnya Allah, hikmat yang benar, pasti yang mereka alami ada kegagalan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan tidak seperti itu, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang mana? Yang tersembunyi dan rahasia. Yang dimana, mengapa dikatakan tersembunyi dan rahasia? Baca kalimat berikutnya. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah ini saudara, makanya disebut hikmat Allah itu ya tersembunyi dan rahasia. Karena ternyata sebelum kita dijadikan, ya bahkan sebelum dunia dijadikan, itu sudah disediakan Allah. Sudah ada hikmat itu. Untuk apa? Bagi kemuliaan Allah itu sendiri. Sang sumber hikmat itu. Nah ini saudara. Ini yang harus kita pahami, saudara. Ya. Jadi sumber hikmat yang pertama adalah Bapa. Karena Bapa juga adalah sumber dari segala sesuatu. Bapa itu sumber dari segala sesuatu. Daripadanya lah berasal segala sesuatu. Saudara. Bahkan firman pun itu berasal dari Allah itu sih, Bapa itu sendiri, saudara. Makanya Yesus dikatakan firman Bapa, firmannya Allah yang menjadi manusia. Ini saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 5. Ya, Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, kepada Bapa itu. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ya, jadi karena Bapa itu sumbernya hikmat, maka kita kalau mau memiliki hikmat yang benar, minta kepada sumber hikmat itu, yaitu Bapa. Jangan minta kepada manusia. Jangan minta kepada dunia. Karena hikmatnya dunia, hikmatnya manusia itu ya tidak benar, saudara. Nah, yang kedua, dari mana sumber hikmat itu, saudara? Roh Kudus. Ya, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh.
kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Ya jelas dikatakan di sini. Bagaimana Rasul Paulus juga menerangkan kepada jemaat di Korintus. Bahwa apa? Bahwa ketika kita hidup ini, kita sebenarnya tidak menerima roh dunia. Itu loh. Tapi roh yang berasal dari Allah. Karena ketika Adam diciptakan, Hawa diciptakan, Allah menghembuskan nefesnya, rohnya. Itu yang membuat manusia itu hidup. Dunia tidak pernah bisa memberikan kehidupan. Tidak pernah, saudara. Dunia tidak ada caranya untuk memberikan roh kepada manusia. Tidak ada itu caranya. Karena dunia itu diciptakan oleh Allah. Dengan firman-Nya. Tapi manusia dihembuskan nefes roh Allah itu. Roh yang bersumber dari Allah itu kepada manusia dalam manusia. Makanya manusia itu hidup. Makanya dikatakan kita tidak menerima roh dunia. Tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa, saudara? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu loh. Karena kalau roh dunia tidak akan pernah bisa tahu, saudara. Apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia tidak pernah tahu. Tapi karena roh Allah ada dalam diri kita, makanya kita tahu, saudara. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Nah, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh apa? Hikmat manusia, bukan. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, yang kami ajarkan itu bukan hikmat manusia. Gitu. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah itu dengan perkataan yang bukan dari yang diajarkan oleh hikmat manusia, bukan. Tapi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang berkata-kata kepada kami. Dan itu yang kami sampaikan. Itu sebenarnya yang Paulus mau sampaikan. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan pengertian. Tetapi apa? Dunia tidak mengenalnya. Ya, karena bagaimana dunia mengenal Roh Kudus itu? Karena dunia tidak akan pernah percaya, saudara. Roh Kudus itu bersumber dari Allah itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau ada orang percaya bahwa Roh Kudus itu bersumber dari Allah, ya dia pasti Kristen, saudara. Dia pasti Kristen. Ya. Nah, lanjut. Yang ketiga, dari mana sumber hikmat? Yang ketiga adalah pikiran Kristus. Ya. Dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 16 dikatakan di sana. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya, kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini, saudara. Jadi Paulus mengatakan juga, saudara, bahwa manusia duniawi itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Bukan, tidak bisa itu. Hanya manusia rohani, manusia yang sudah dilahirkan oleh Roh, manusia yang sudah diperbaharui oleh Roh Allah itu, Roh Kudus itu yang bisa memahami. Nah itu. Tetapi manusia duniawi tidak bisa memahami, tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah, Roh Allah. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kebodohan. Makanya saya katakan tadi, orang yang bisa memahami dan menerima Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, pasti dia Kristen, saudara, mengikut nama Yesus. Kenapa? Karena hikmat Allah itu yang menguasai hidupnya, pikirannya. Nah, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lalu apa, saudara? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab apa, saudara? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
sehingga ia dapat menasihati dia. Lalu apa kata Paulus? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, saudara. Ini saudara. Ya. Karena apa, saudara? Karena hikmat itu juga bersumber dari pikiran Kristus. Nah, ketika hikmat yang ketiga, sumber hikmat yang ketiga itu bersumber dari Kristus, kenapa, saudara? Karena Kristus Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi hikmat yang benar itu tidak pernah berasal dari ketidakbenaran, saudara. Tapi hikmat yang benar itu berasal dari sumber kebenaran. Siapa itu? Yesus Kristus, saudara. Maka Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas, saudara. Ya. Yesus sendiri. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak mungkin hikmat yang benar itu bersumber dari yang tidak benar. Ya, kayak tadi saya sebelum teman-teman berdiskusi dengan Pak Rahmat, ini masih berlangsung ini diskusi dengan Pak Rahmat bersama teman-teman Bu Sopi dan lain sebagainya. Ya, saya pimpin doa tadi. Setelah saya pimpin doa, saya ngomong sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau mau mencari kebenaran, cari sumber kebenarannya. Lihat kepada sumber kebenaran itu. Saya katakan. Ini, saudara. Kenapa? Yesus itulah sumber kebenaran. Makanya sampai Pontius Pilatus cuci tangan. Kenapa? Karena memang dia tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari Yesus, saudara. Tidak ditemukan kesalahan. Ya. Orang-orang cari kesalahan. Bahkan Pontius Pilatus pun mau mencari kesalahan Yesus. Apa kesalahan dia? Tapi apa? Nyatanya tidak ada kesalahan. Makanya dia cuci tangan, saudara. Dia lepas tangan. Karena tahu dia tahu itu benar. Maka jangan sampai nanti ya dia dituduh orang biang keladinya. Dia cuci tangan. Kamu yang menanggung, katanya. Jadi karena Yesus Kristus adalah sumber kebenaran, maka hikmat itu pasti benar, saudara. Kenapa? Seperti tadi ya. Ini kita bicara tentang Allah Tritunggal. Dari Bapa, Roh Kudus, Yesus. Ini, saudara. Jadi sebenarnya intinya sumber hikmat yang benar itu Allah itu sendiri, saudara. Dialah sumber hikmat itu, saudara. Makanya kita harus mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu hikmat, saudara. Jadi orang yang berhikmat, orang yang punya hikmat yang benar, dia pasti takut akan Tuhan. Nah, saudara, hikmat yang benar itu pasti bukan dari dunia. Hikmat dunia diperoleh dari dunia. Apa tujuannya, saudara? Dan tujuannya untuk kepentingan dunia semata. Nah, hikmat ini dicari dan dimiliki untuk apa? Menguasai dunia. Perang, ya. Apalagi sekarang ya, kemarin itu ya, tidak tahu sekarang masih ada perang invasi, Rusia menginvasi Ukraina. Ya. Ini kenapa? Mereka memakai hikmat manusia. Tujuannya apa? Ya menguasai dunia, saudara. Makanya kenapa Yesus, Sang Firman itu, ketika dia datang ke dalam dunia, dia tidak menguasai dunia, saudara. Secara kedagingan tidak menguasai dia. Nah, makanya mengapa orang-orang Yahudi itu kecewa? Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus inilah yang menjadi Mesias secara dunia, yang menguasai mereka, saudara. Yang menjadi raja, sama seperti kayak Raja Salomo, Raja Daud, saudara. Yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi, bangsa Romawi pada saat itu. Ternyata kan bukan itu, saudara. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia bukan Mesias sebagai raja dunia seperti Raja Salomo, Daud, enggak itu, saudara. Tapi dia raja di atas segala raja. Raja atas kerajaan maut, saudara. Menguasai penguasa atas kerajaan maut. Nah, ini, saudara. Dia buktikan, saudara. Gitu.
Dia hancurkan itu. Apa yang dinubuatkan oleh Allah terhadap si ular itu, si iblis itu, saudara. Dari keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepalamu. Apa? Maut itu, saudara. Terbukti, saudara, digenapi oleh Yesus. Ketika dia mengatakan sudah selesai, dia mati, tapi kematian itu dia turun ke dalam gajah maut, saudara. Dia patahkan tuh kunci gajah maut, saudara. Makanya dalam pengakuan iman Rasul kan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, ya kan? Itu dia disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Baru pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini, saudara. Jadi dia turun ke dalam gajah maut. Manusia mana, saudara, yang bisa turun ke dalam gajah maut? Dia ambil tuh kunci gajah maut, dia patahkan itu, dia remukkan maut itu, saudara. Saya mau tanya, manusia mana, saudara? Nabi mana yang bisa seperti itu? Tunjukkan pada saya. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus, saudara, yang mampu turun ke gajah maut, dia kalahkan gajah maut itu, dia remukkan gajah maut itu, dia hancurkan itu. Ini, saudara. Jadi kalau kita mencari hikmat dunia, ya itu tidak benar, saudara. Itu bukan bersumber dari Allah. Karena hikmat dunia diperoleh dari dunia dan tujuannya untuk kepentingan dunia semata dan untuk menguasai dunia, saudara. Nah, hikmat yang sejati, saudara, hikmat yang sejati atau hikmat yang benar, itu berasal dari sikap yang kudus dan menghormati Tuhan. Dengan apa? Dengan rendah hati. Mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas apa? Hidup kita. Bisa dibacakan Bapak Ibu Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Silakan. Salah-salah dari Bapak Ibu. Mungkin Bu belajar, selalu belajar. Bisa Mazmur 111, saya Pak yang baca, Pak. Ya. Boleh, Mazmur silakan. 111 ayat 10 ya. Ya. Oke. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Iya. Amin. Jadi dikatakan di situ apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jelas. Jadi hikmat dari Allah itu, hikmat yang benar itu, permulanya adalah takut akan Tuhan. Ini. Makanya saya katakan tadi, hanya orang yang berhikmat yang benar, itu punya roh yang takut akan Tuhan. Lalu dia berkata, semua orang yang melakukannya. Nah ini. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, semuanya kita akan berakal budi yang baik. Nah ini. Akan mempunyai akal budi yang baik. Ya, tidak perlu kita cari akal budi yang baik, saudara. Ya, miliki hikmat yang benar, takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki akal budi yang baik, saudara. Makanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak akan pernah buah yang baik itu datang dari pohon yang tidak baik. Tidak pernah ada ceritanya, saudara. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Kalau pohon itu baik, maka buahnya baik, saudara. Kalau buah baik, pasti pohonnya baik juga, saudara. Itu timbal balik, saudara. Gitu. Ya. Siapa pokok pohon itu? Ya Yesus, saudara. Yesus. Gitu. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Akulah pokok anggur yang benar. Yesus itulah hikmat yang benar itu, saudara. Maka cari hikmat yang benar itu, saudara. Miliki hikmat yang benar itu. Tinggallah dalam hikmat yang benar itu, saudara. Ini, saudara. Nah, saudara, silakan dibaca lagi Amsal 9 ayat 10.
Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Iya. Jadi dikatakan di sini permulaan sama tadi ya. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Dan apa? Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ini saudara. Jadi hikmat dan pengertian. Hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Lalu apa? Pengertian itu apa? Mengenal yang Maha Kudus. Jadi yang kita lakukan sekarang, saudara, kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, ya, sharing akan firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita memiliki pengertian yang benar, saudara. Sehingga ketika Bapak Ibu, ya, mengenal yang Maha Kudus, belajar untuk mengenal Dia dengan benar, maka Bapak Ibu punya pengertian, memiliki pengertian yang benar, saudara. Makanya zaman sekarang Bapak Ibu, ya, ini bagi yang mendengar di YouTube, sudah saatnya Bapak Ibu, jangan kita puas diri, aku sudah Kristen. Dari bapak saya, mama saya, opung saya, kakek saya, udah Kristen. Sudah, jangan saudara. Nggak bisa lagi saudara. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman akhir saudara. Waktunya itu udah lama lagi saudara. Maka harus kita miliki pengertian yang benar, saudara. Iman yang benar. Ya, takut akan Tuhan dan mengenal Dia, saudara, dengan benar. Ya, jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, enggak mau. Jangan mau, saudara. Enggak levelnya lagi, saudara. Enggak zamannya lagi, kita zaman sekarang ini, saudara, ya, seperti itu. Enggak. Ya, sekarang sudah banyak. Kalau dulu ya mungkin ya, karena firman Tuhan itu hanya diberitakan ya di mimbar gereja hari Minggu, atau di dalam ibadah keluarga atau komsel, ya, di dalam ibadah pria, ibadah pemuda, remaja, ibadah ibu-ibu, paling itu saudara. Sekarang orang mau sharing firman Tuhan, orang mau membedah firman Tuhan itu, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, bisa saudara, kayak kita sekarang di Zoom, StreamYard, ya, banyak itu teman-teman membuka Zoom, ya, kadang-kadang sampai subuh saudara. Hanya untuk apa? Belajar Alkitab, saudara. Belajar firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi fenomena sekarang itu luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, kalau dulu jemaat itu paling belajar Alkitab apa? Ya pasti pembatuan khotbah. Ya, paling 1 jam pembatuan khotbah di gereja, di mimbar. Paling mana komsel? Itu pun komsel paling 2 jam lah. Kita tahu lah 2 jam baca Alkitab, belajar firman, atau PA. Sekarang, saudara, luar biasa, saudara. Nah, ini saya masih nge-zoom, saudara. Ya, saya masih nge-zoom, saudara. Dari mana? Ini dari siang, saudara. Sampai sekarang nih. Bisa sampai jam 2 subuh, saudara. Masih kita sharing firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Sekarang. Gitu loh. Ini sekarang fenomena, saudara. Fenomena. Maka saya kadang-kadang renungkan sini, saudara. Mengapa Tuhan izinkan pandemi ini agak lama, saudara? Coba kalau sebelum pandemi, saudara. Sebelum ada pandemi COVID, saudara. Ya, apakah banyak jemaat yang rindu baca membedah Alkitab? Belum tentu, saudara, belum tentu. Ya, kadang-kadang di gereja aja dengan hamba Tuhan sudah 1 jam khotbah, sudah gatal-gatal tuh. Aduh, gerak sana, gerak sini, lama kali, lihat jam. Lama kali pendeta ini khotbah. Betul, Pak, betul. Iya, kalau dulu gitu loh. Saya kadang-kadang gitu. Ya. Saya kok di gereja tuh khotbah 30 menit, 40 menit. Tapi itu pun sudah mulai agak gerah jemaat. Ya ampun Tuhan, saya bilang. Ya kan? Kadang-kadang sekarang juga ada juga jemaat yang seperti itu. Dalam arti kalian tidak ngerti. Saya sampai jam 2 subuh bahas firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Tidak bosan-bosan. Nah, nih itu saudara. Kan luar biasa. Ya, memang Tuhan izinkan terjadi saudara. Supaya Tuhan tuh memulihkan kita, saudara. Ini saudara. Supaya kita tuh belajar untuk mencari Dia, mengenal Dia. Ya, sekarang firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak hanya dibatasi tembok sekarang, enggak. Semua orang bisa akses Zoom. Lihat di YouTube, oh siapa yang bagi link Zoom. Oh ada dibagi link Zoom, masuk. Ya, dalam link Zoom yang dibagikan di kolom chat itu. Masuk saudara, belajar. Bahas firman. Ya. Bedah firman Tuhan itu.
Nah ini saudara, kan luar biasa saudara. Ya. Jadi enggak selalu kita harus berdebat saudara. Enggak selalu kita harus berdebat. Saya bilang sama teman-teman, jangan kita lebih memfokuskan diri kita untuk berdebat. Enggak perlu. Justru kita berikan pengajaran, suruh mereka bertanya. Ya, kita jawab semuanya, kita jawab. Gitu. Silakan mereka bebas bertanya sampai berapa jam mereka bertanya, kita menjawab. Karena kita memiliki hikmat yang benar. Jadi hikmat yang benar itu yang menuntun kita mengatakan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengajar yang benar, saudara. Nah, saudara. Hikmat yang benar atau hikmat yang sejati itu menghasilkan damai, pasti saudara. Hikmat yang benar atau yang sejati itu bukan kekacauan, bukan. Jadi kalau ada dalam diskusi sesama Kristen kacau, ribut, itu bukan hikmat yang benar, saudara. Itu udah hikmat duniawi. Itu sudah hikmat kedagingan, saudara. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, jangan. Gitu. Kalau kita sesama Kristen yang ada di Zoom ini, saya bilang tuh, entah 10 orang, 15 orang, itu semua Kristen, tidak ada yang lain agama, ya. Prinsipnya kita itu saling melengkapi. Saya katakan sama mereka, saling melengkapi, itu, saling mengisi. Saya bilang sama teman-teman. Nah itu, kecuali kalau memang pengajaran itu sesat, salah, kita harus tegur. Nah, makanya saya sering kali kan kalau misalnya sama teman-teman, saya menambahkan. Nah, saya selalu mengatakan tuh, saya menambahkan apa yang dikatakan oleh teman saya, oleh si Anu, si A, si B, oleh Bu Sofi, oleh Erben. Saya selalu ngomong itu. Ya, itu. Nah ini saudara, karena hikmat Tuhan itu seperti itu, bukan kekacauan. Hikmat yang benar itu, hikmat yang sejati itu membuahkan kebenaran, bukan perbuatan jahat. Ya. Nah, hikmat Allah hanya dapat kita terima dan bekerja dalam diri kita bila apa? Ini kuncinya. Bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini saudara. Tadi kan, sumber hikmat apa? 3, ada di tunggal. Bapa, Yesus, Firman, dan Roh Kudus. Nah, dengan hikmat Allah, kita dituntun untuk bertindak dengan benar. Menurut apa? Menurut apa kata Tuhan. Bukan menurut kata si Anu, si A, si B, si C. Enggak, saudara. Jadi ketika hikmat Allah menuntun kita, maka kita bertindak menurut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengatakan itu, jangan lakukan. Nah, ini saudara. Oke, sampai di sini, Bu Ana, pengajaran kita silakan Bu. Iya Pak. Ya, bagaimana saudara-saudari penjelasan dari Pak Bagus? Kalau masih ada yang kurang mengerti, silakan tanya. Barangkali ada yang belum mengerti atau kecepatan ya Pak Bagus menjelaskannya. Kenapa Bu kecepatan? Ya mungkin kecepatan makanya saya. Coba diulangi lagi nanti ya. Silakan tanyakan untuk mengulang. Nah ini ada yang mau tanya Pak Bu Aling. Saya Pak. Ya silakan. Shalom Bu. Pak. Tadi kan ada ayat yang mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Pak. Maksud saya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Setelah kita takut akan Tuhan, bagaimana Pak kesinambungan maksudnya sampai akhirnya kita bisa memperoleh hikmat itu? Ya. Iya. Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya awalnya kan kita awal permulaan dari kita mendapat hikmat Tuhan itu adalah takut akan Tuhan dulu, ya kan Ya. Pak? Awalnya. Nah lalu setelah itu uraiannya bagaimana Pak? Maksudnya sampai kita bisa memperoleh hikmat Allah itu. Ya. Nah jadi gini. Jadi kan sumber hikmat itu apa? Semuanya kan bersumber kepada Allah. Ya kan Allah Tritunggal. Iya. Itu sumber hikmat Bu. Itu sumber hikmat. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk kita memiliki hikmat yang benar itu? Ya, minta kepada sumber hikmat itu.
Makanya saya selalu doa, Tuhan berikan kepada saya hikmat. Itu selalu kalau saya mengkhotbah, ya kan. Saya biasanya pas nyanyian mengkhotbah itu saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mau hendak memberitakan firman-Mu. Berikan kepada hamba-Mu Tuhan hikmat. Supaya hamba-Mu dapat berkata-kata seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan dipahami dan dimengerti oleh jemaat yang mendengarkan. Itu. Diminta, saudara. Jadi jangan tidak minta, saudara. Itu. Minta kepada Allah yang sumber hikmat itu. Lalu apa? Nah, hikmat itu, saudara, ketika kita minta itu, Allah akan kasih kita hikmat dan pengertian. Nah, hikmat itu, ya hikmat yang benar itu akan membuat kita takut akan Tuhan. Tidak mungkin hikmat yang benar itu ya menyuruh kita untuk tidak takut sama Tuhan. Itu hikmat dunia, Bu. Hikmat kedagingan, itu hikmat manusia itu. Kalau dia malah menuntun kita untuk melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan, atau tidak takut apa untuk melakukan apa yang jahatlah di mata Tuhan. Tapi hikmat yang benar itu pasti menuntun kita untuk kita takut akan Tuhan dan mengenal Dia dengan benar. Itu, Bu Ali. Oh, jadi Pak, artinya kita harus meminta ya Pak kepada Tuhan. Harus minta, Bu. Minta dalam doa kita ya Pak. Dalam doa. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, mengerti Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Makasih Bu. Iya, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum ada yang mau tanya, saya yang mau tanya duluan. Iya, Pak, kan tunggu Bu. Saya mau dasarnya dulu ya. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 saya bacakan ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang saya bacakan itu. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Nah, itu Bu, paling dasarnya Yakobus 1 ayat 5. Silakan Bu Ana. Iya, justru itu Pak. Saya baru mau tanya, tetapi ini ayatnya sudah ada ya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah mintanya kepada Allah. Nah, ini kan kita disuruh meminta ya Pak kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan membangkit-bangkit. Tidak membangkit-bangkit. Oh, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi gini Pak, saya setiap kali doa itu saya selalu bilang sama Tuhan, saya minta hikmat dari Tuhan buat misalkan saya butuh sesuatu atau saya akan melakukan sesuatu gitu kan. Terkadang saya nggak ngerti jawaban Tuhan itu seperti apa gitu ya Pak. Tetapi kan ya itu diri saya ya Pak ya gitu. Jadi saya kadang-kadang mikir apakah ini benar atau tidak ya. Tapi saya sudah minta hikmat dari Tuhan. Nah itu kalau kita supaya tahu jawaban, maksudnya kita dapat hikmat gitu dari Tuhan itu, apakah hati kita sejahtera Pak? Misalkan kita mau ambil suatu keputusan. Nah kita minta hikmat sama Tuhan. Nah, karena kita nggak tahu jawabannya seperti apa, lalu apakah seperti ini Pak? Maksudnya kalau kita ambil keputusan itu dengan hati yang damai, apakah itu hikmat dari Tuhan? Tapi kalau misalkan kita ambil keputusannya dengan ragu-ragu, berarti itu bukan hikmat dari Tuhan. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Ya. Jadi gini ya, saya cari dulu ayatnya Bu ya. Oke, ada ayatnya. Nah, jadi gini, yang pertama, Kolose 1 ayat 28. Apa yang dikatakan Kolose 1 ayat 28? Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Jadi orang yang punya iman yang benar itu pasti selalu hidupnya tuh punya kerinduan untuk semakin sempurna, 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 sama seperti Kristus. Oke. Nah, lalu ini ya, lihat lagi ya. Ya pula. Nah, Yakobus 3 ayat 17. Bisa dibaca Bu Ana? Yakobus 3 ayat 17. Iya, Pak. Yakobus 3 Ayat 17. ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Ya, selanjutnya pendamai, ya. ramah, Mm-mm, penurut, mm-mm, penuh belas kasihan, mm-mm, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. mm-mm. Lalu ayat 18-nya? 18-nya, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Iya, itu buah dari hikmat dan benar itu. Oh, Itu. iya. Iya. Kalau kita punya hikmat yang benar, yang bersumber dari Allah itu, ya pasti kita pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, artinya netral, ya adil, ya, dan tidak munafik. Nah, ini ya saudara, itu tampil apa adanya. Ya ini aku, ya ini aku. Tidak munafik dia. Kalau memang ya, ya. Kalau memang tidak, tidak. Nah, itu seperti itu. Itu kalau kita punya hikmat, memiliki hikmat yang benar, yang bersumber dari Allah. Gitu, Ana. Iya, berarti kalau kita ambil keputusan dengan hati damai, itu benar-benar dapat hikmat dari Tuhan ya Pak ya? Ya. Bukan karena apa, dengan keraguan ya, kan kalau Mm-mm. ragu-ragu, benar nggak sih keputusan saya? Iya nggak Mm-mm. sih? Nah kan ada gitu juga kan Pak. Ya, tapi Ya. kan banyak orang juga yang tidak mengerti hikmat dari Tuhan. Ada contohnya ya adik saya sendiri ya, dia melakukan Mm. pekerjaan, dia bilang, "Saya sudah doa," gitu. Jadi menurut dia kalau sudah doa itu berarti, eee, itu hikmat dari Tuhan, padahal kan belum tentu gitu, karena memang hasilnya mengecewakan dia sih. Mm. Makanya memang semua itu kita harus belajar, hikmat ya, Pak, ya. Kalau kita Ya. nggak, ya banyak orang juga memang yang nggak ngerti tentang hikmat ini sih dari Tuhan. Dan Mm-mm. mereka tahu itu hikmat dari Tuhan itu, Tuhan setuju gitu, apa yang diperbuat sama dia. Padahal, apa, masih ada keraguan dan akhirnya mengecewakan. Kan Mm. seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Intinya harus banyak doa juga kan ya, Pak, agar kita Mm-mm. bisa tahu apa hikmat dari Tuhan. Ya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ibu Belajar Mm-mm. Belajar, silakan Bu. atau Bu Ari? Ini sinyalnya yang di daerah Jawa banyak yang kurang bagus Ya ini, bagus Pak. ya. Kenapa tuh? Iya. Saya juga kurang tahu ini, Pak. Yang Hmm. mereka yang di Jawa ini ada yang nggak ikut karena sinyalnya kurang bagus. Sinyal ya. Stefanus turun. Iya, Ntar itu sinyalnya kurang Iya, bagus. biar nanti teman-teman nanti ini aja, Bu. Apa nonton di YouTube aja, RPM sama Teolog Kontekstual. Iya, saya sudah kirim link mereka kok, Pak, biar bisa dengar YouTube-nya, karena sinyal mereka tadi udah bilang, sinyal saya kurang bagus ya. Mungkin bisa ikut belajar tapi ya nggak sampai full kalau sinyal kurang bagus. Nggak Iya. apa-apa sih. Ya silakan, siapa mau tanya lagi? Ini Bu ada yang Ari baru ya. atau Bu Belajar? Immanuel ini Ada siapa nih ini Immanuel? Immanuel, saya kurang tahu ini. Shalom. Shalom Pak Immanuel atau Ibu Immanuel, silakan dibuka mic-nya Pak. Bu. Kalau Bu Belajar tahu kita. Bu Belajar, ada yang mau di-sharingkan Bu? Mana Bu Belajar ya? Bu Belajar. Tadi ada satu lagi, siapa tadi? Satu lagi. Mana Pak Stefanus?
Aceh Sinyalnya, panas Pak. turun. Cen-cen Oh juga sinyal. turun Oh ya. bahasa Melayu di Jawa ya. Iya, Oh di Cen-cen Jawa. iya. turun. Wana. Iya, Iya. Pasti sinyalnya panas. mungkin. Ada Nah, yang turun memang, Pak. Sinyalnya kurang bagus memang. Iya ya. Tempat saya juga kalau itu kadang-kadang kurang bagus sih, Pak. Nggak tahu kenapa. Bu Ari, kalau hujan ya, kalau hujan. kalau apalagi hujan ya. Mm-mm. Sini nggak ada Kalau hujan, Pak. Tapi ya memang sinyal kurang bagus. Hmm. Bu Ari, monggo Bu Ari. Ya. Gimana Tadi Bu? kan dipegang sana sini tangannya bingung mau megang apa Hmm. lagi. Oke. Salam teman-teman semuanya, Bapak Salam. Bagus. Salam Iya. Bu. Aduh. Gimana lah ngomongnya ya? Kalau suami kita lagi ada masalah nih ya. Mm-mm. Pastinya kan kita memang berdoa tadi minta hikmat begitu kan ya. Ya. Nah, di saat kita menyelesaikan masalah itu tanpa diduga mulut kita karena tadinya mungkin karena kita belum mengenal Tuhan yang benar ya mulut kita suka ngomel lah apa segala macam dengan tidak damai lah ya. Intinya tetap hasilnya itu nggak damai. Ya, umpamanya dalam keluarga bisa memutuskan sebelah pihak yang menjadi kericuhan dan ya intinya nggak damai sejahtera seperti itu. Dan akhirnya yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, anggaplah seperti itu. Lalu yang dibilang hikmat, setelah mengenal Tuhan, sama-sama nih menentukan satu ke kanan, satu ke kiri. Tetapi ada kata-kata yang berbeda. Mungkin yang tadinya mungkin ya itu tadi tidak menimbulkan damai sejahtera, tapi mengenal Tuhan atau orang yang mengenal Tuhan dia akan apa ya caranya ngomong memberikan pesan atau omongan yang tanpa diduga lah seperti itu. Tapi hal itu menimbulkan damai sejahtera. Apakah itu hikmat? Begitu, Pak. Monggo. Ya. Nah, jadi gini. Jadi kita harus bedakan hikmat dunia dengan hikmat dari Allah. Ya, kemudian jadi kalau hikmat dari Allah itu ya pasti benar, ya. Jadi dulu ya. Oke. Ya. Ini di ayat yang tadi ya, sebelum tadi ya, hikmat yang dari atas tadi ya, Yakobus 3 tadi. Yep. Oke. Kalau kita baca di ayat 13, Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kalau hikmat, kalau tindakan yang kita hasilkan itu, ya, untuk memuaskan keinginan kita, nafsu kita, berarti itu hikmat dari dunia, Bu. Nah, itu hikmat yang datang dari dunia. Dan itu juga pasti berasal dari setan. Karena setan sukanya gitu. Kan gitu. Ya pikirannya tuh pokoknya di dunia seks, di surga juga seks. Nah, itu yang bukan hikmat dari Tuhan. Horor, Pak. Iya, sudah di dunia seks, di surga juga seks. Pikiran seks terus. Itu sudah kacau tuh. Itu bukan hikmat dari Tuhan itu. Masa itu udah horor. Iya, di dunia sudah dipuaskan oleh dengan seks. Di surga juga belum puas-puas juga gitu. Masih aja mau seks dulu. Itu kan itu. Surganya penuh seks. Iya, itu bukan hikmat dari Tuhan itu. Ya, itu bukan hikmat yang benar itu. Iya, bukan hikmat Allah itu. Itu.
Kenapa? Di- Ya pikirannya nafsu aja kan, nafsu aja. Di dunia sudah nafsu, di surga juga nafsu. Sudah di dunia bernafsu, di surga juga menafsu. Aduh, kacau. Tanya Ini Pak, surga tetap dunia. kalah sama Salomo Pak. Hah? Tetap kalah sama Salomo. Salomo lo kuat 1000 lebih. Tapi gini loh, Bu ya. Mengapa itu dituliskan di Alkitab supaya jadi pembelajaran loh. Salomo awalnya benar. Ya, Salomo awalnya benar. Jadi hikmat yang Tuhan kasih, hikmat Allah yang Allah kasih sama itu benar awalnya. Tapi dia menyalahgunakan itu. Kan gitu. Akhirnya apa? Terjadi pecah kerajaannya kan itu. Pecah kerajaan Salomo. Pecah. Iya. Bahkan Salomo Tapi sendiri pun Pak, tidak bisa menentang itu, pecah. nah, berarti walaupun Salomo atau andaikan kita sudah mendapatkan hikmat dari Allah, bisakah kita bakalan menjadi sombong ya? Bisa, Salomo makanya juga dikatakan jangan melakukan. kamu memegahkan diri. Nah, itu bahaya. Tidak boleh sombong. Tetap hikmat dari Allah itu harus membuat itu tuh low profile, rendah hati. Nah, itu. Makanya apa yang dikatakan Allah? Sekalipun kamu sudah berbuat apapun dalam hidupmu, tetap katakanlah kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Ah, itu. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu harus itu. Ya, tengok kalau hikmat di dunia itu, Bu, apa yang terjadi? Kayak apa namanya? Aduh, apa namanya? Crazy Rich ya? Iya, Crazy Rich. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu kan hikmat dari dunia loh. Apa? Pasti ciduk semua. Rupanya dia, iya, itu kan itu. Apa pencucian uang? Nah, itulah hikmat dunia, Bu. Sombong dia kan, dipamer-pamerkannya mobil Ferrari-nya, Lamborghini-nya, ya kan? Beli motor harga 5 juta. Apa gunanya itu gitu? Tuhan tidak mau itu. Karena hikmat yang benar itu, hikmat yang bersumber dari Allah itu membuat kita tuh semakin rendah hati gitu loh. Ya. Semakin kaya kita, semakin rendah hati kita, rendah hati gitu. Kenapa? Yang kita miliki ini semuanya sumbernya dari Allah. Bahkan hikmat juga, hikmat kita, hikmat yang Tuhan kasih itu ya sumbernya dari Allah itu. Allah itu sendiri, gitu Bu belajar. Tapi ini Pak, kalau kita sudah dapat hikmat dari Allah kan sudah otomatis seperti Salomo bisa mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian pun sampai kalah. Nah, gitu kan ya. Jadi itu untuk tidak menjadi sombong itu kayaknya mustahil gitu loh. Iya, sebenarnya Bu belajar bukan mengatasi tanpa masalah. Oke, mengatasi masalah tanpa masalah tapi membuat masalah baru gitu loh. Karena untuk nebus itu, kalau kita punya uang, kalau nebus itu, kalau tidak punya uang, tergading deh. Iya. Bagus. Itu yang saya bingung. Kenapa ya Salomo itu kan sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi dia nggak bisa jatuh ya Pak. Nah itu yang saya bingung gitu loh. Dia masih bisa jatuh ya. Mungkin karena sudah merasa bisa mengatasi semua masalah di zamannya itu. Sombong dia. Dia mencondongkan hatinya tidak lagi pada Allah. Sumber hikmat itu sudah mencondongkan hatinya kepada kekayaannya. Mengandalkan diri sendiri salah. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi hatinya itu diri ya sama aja ya. Apalagi kan si Salomo sudah privilege-nya dari bapaknya, jadi nggak ngerasain susahnya. Karena gini loh, karena dosa bapak juga seperti itu. Ngerti nggak Ibu? Apa yang dilakukan oleh Daud? Iya betul Pak, betul. Apa yang dilakukan oleh Daud? Iya. Ya kan Daud suruh Pak Panglima itu perang supaya dia bisa menikahi istrinya, ngambil istrinya. Iya. Itu loh. Jadi berarti ini dong Pak, walaupun sudah bertobat karma tetap berlanjut dong. Turunnya ke Salomo. Apa yang kamu buat itu yang kamu tanggung gitu ya Pak ya? Iya. Karena sama kayak Abraham. Baca kitab dulu ya. Ketika Abraham sama Abimelek itu ya, dia bilang Tara itu apa? Bukan istrinya, tapi saudaranya. Oh iya. Nah, Ishak juga seperti itu loh. Iya betul Pak, betul. Iya, Ishak juga mengatakan Ribka itu bukan istrinya, saudaranya. Nah, ini loh bahaya. Harus diputuskan loh. Betul. Itu harus diputuskan loh. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. Ngeri juga ya. Iya. Itu harus bertobat, ngaku dosa. Putuskan itu, iya. Itu. Hati. Iya betul Pak.
Pak, Nah, itu. ada minta link, Pak. Bagaimana nih, Pak? Minta Siapa? link. Siapa? Ya, Di Pak mana? Harun. Pak Harun, Pak. Oh, iya ya, Di kenal. Oh, boleh, RPM. boleh. Pak Silakan. Harun tuh pernah masuk di tempatnya Pak Erben, Pak. Itu Baru orang kenal, baru Kristen kenal. sih. Oh gitu ya. Tunggu ya. Ya, orang Kristen. Aku ini dulu ya. Share yang tadi link yang di ini kan Ibu Ana tadi. Di ini Bu ya, di apa namanya? Di YouTube ya. YouTube siapa? Di YouTube. RPM atau Teolog Utus Tuhan? Coba saya lihat. RPM, Pak. Di RPM ya. Iya, Oh, di Teolog Utus Tuhan. Tunggu. RPM. Oke, Ya. silakan. Ibu, lock aja Bu ini. Apa share screen-nya? Kan saya, ya. Bisa share screen. Bentar ya. Jadi itu Bu. Jadi sebenarnya asik sih belajar Alkitab ini sekarang sudah jadi tren loh. Tidak bosan-bosannya kita loh. Bayangkan kayak kami. Ini nanti sampai jam 2 subuh atau 3 subuh loh. Bayangkan. Iya, Pak. Setiap hari loh. Kadang-kadang kita pikirnya aneh gitu loh. Tahan kita setiap hari sekarang bahas firman sampai jam 2 subuh kita tidur gitu loh. Dulu mana ada tren yang seperti ini kan gitu. Benar nggak? Ini Bu Ana, Bu Ari, Bu Ali, Bu belajar, Pak Masmur. Iya, mana tahan kita membahas Alkitab sejam 2 jam. Ya kan? Sekarang Tapi Pak, maaf Pak, tadi Bapak kasih link jangan di RPM, Pak. ya Teolog sudah Oh, iya. ya. Sekarang kan jadi tren loh. Kayak saya, kalau saya nggak ngejum ya sehari kayaknya ada sesuatu yang hilang, yang kurang dalam diri saya. Bayangkan. Gitu loh. Kalau saya nggak ketemu sama teman-teman, kayaknya ada sesuatu yang kurang loh. Itu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu gitu. Jatuh Sama cinta nggak? lagi, Pak. Jatuh cinta lagi. Apanya? Serasa jatuh cinta lagi. Oh itu ya. Makanya sekarang kita support tuh teman-teman yang buka channel baru. Iya. Kami bilang, buatlah channel. Kok Bapak nggak pernah masuk tempat aku? Ibu Ari share aja ke WA aku. Iya, kadang-kadang saya Bu terlalu banyak grup Bu. Jadi makanya saya tidak pernah buka. Iya, hanya saya ini aja. Berarti nanti Bapak ikut yang nanti malam, Pak. Boleh. Jadi kalau misalnya Ibu Ari sama Bu belajar japri saya, kirim ke WA saya langsung. Nah, itu saya masuk. Oke, siap. Ini Pak Sekar, Pakar. Salam Pakar, Pak Pakar. Salam Pak. Suaranya kecil Pak. Mana suaranya? Halo Pak, kecil Pak suaranya Pak. Halo. Terlalu jauh. Oke. Ini udah Pak ya? Sudah Pak. Cuman jadi pendengar aja dulu Pak. Oh ya, ini Pak Harun yang di live chat ya? Bukan Pak. Oh bukan. Bukan Pak. Kristen Pak ya? Kristen. Alhamdulillah Kristen Pak. Saya pikir alhamdulillah. Oh Kristen ya. Alhamdulillah Yesus, Pak. Ya, sama aja kan kalau buat kita kan sama aja. Yesus, Allah, Yesus dan Roh Kudus. Iya, alhamdulillah kan puji syukur artinya. Ya. Puji dan syukur. Oke, jadi gitu ya teman-temannya. Jadi milikilah hikmat yang dari Allah. Karena hikmat yang dari Allah itu pasti benar. Makanya saya ceritakan tadi sekali waktu kita tadi sebelum saya tadi ke sini ngajar ini di Zoom tadi sama dengan Ibu Sophie ya, dan lain-lainnya. Tadi ada Pak Rahmat dari Seberang. Ya, saya pimpin doa sebelum kita berdiskusi, saya doakan. Lalu saya bilang sama beliau, Pak, kalau Bapak mau cari kebenaran, ya belajarlah dari sumber kebenaran itu. Belajar dari sumber kebenaran itu.
Jangan Betul, yang Pak. lain. Iya, jangan yang lain. Gitu. Karena Yesus sendiri sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ke Pak Rahmat tadi ya Pak ya. Iya, Pak Rahmat. Pak Rahmat itu sudah mengakui sebenarnya Pak, kalau apa namanya, kemarin kita sempat ngobrol juga. Eh, ketika seperti sejarahnya Musa, Iya. dia mengakui dia mencari detailnya itu malah nemunya di Alkitab, dan dia lebih yakin ke situ gitu loh. Makanya tadi, aduh, jangan jadi ini deh, jangan jadi bahan deh. Ini malah orang-orang yang perlu diinjili gitu loh. Tapi saya lebih suka loh dengan tipe-tipe kayak Pak Rahmat itu. Justru Artinya mau itu, belajar gitu loh. justru itu yang bikin kita kemarin itu agak respect lah dengan dia. Iya. Di edis ngelihatnya. Oh, dia ya. Iya, daripada sama polemikus itu, waduh. Ini apa, urat saat ini kita tuh, suara kita tuh tegang terus loh. Iya, betul. Kalau dia memang istilahnya malah sedang proses sih Pak, sedang proses kalau dia. Iya. Dia sedang berproses, ya kita doakan supaya dia juga dijamah oleh Roh Kudus untuk kembali ke jalan yang benar. Iya. Itu aja sih. Tadi saya ngikutin juga tuh, masih ini saya saya sambil buka juga. Tapi kayaknya udah keluar ya, Pak ini. Tapi lama juga loh. Artinya ya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ya, banyak orang di luar sana yang menonton kita ini, ya setiap teman-teman Kristober ini live itu di kolom chat. Banyak mereka tuh ketika mereka nonton tuh itu loh, mereka sudah mulai terbuka loh. Amin. Iya, cuma mereka tuh mungkin ada enggan mau masuk Zoom, nanti bagaimana gitu loh. Ya kan gitu. Saya lebih suka seperti itu Pak. Jadi daripada kita melayani, mohon maaf ya, polemikus gitu, ya akhirnya kan kita nanti emosi lah, kita terpancing emosi, kita ini kan. Jadi kan gitu. Iya. Jadi mereka istilahnya mereka bukannya mau bertanya, mau belajar mencari gitu, kebenaran, iya, bukan mau iya. belajar, bukan mau mencari kebenaran, tapi malah mereka itu mau mencari pembenaran. Gitu. Ini loh, gue yang punya gue nih, kitab gue nih paling hebat. Gitu. Pak Bagus, nanya lagi sekali. Dan kita kan bicara tentang hikmat tadi ya, bahwa hikmat dari Tuhan. Dan sekarang kalau kita membaca firman Tuhan, apakah kita juga memerlukan hikmat Tuhan juga Pak untuk bisa memahami Injil ini gitu loh. Dan iya, maksudnya saya ketika kita membaca firman Tuhan itu kita juga sebenarnya memerlukan hikmat Tuhan juga kan, untuk bisa mengerti gitu. Jadi berarti orang yang misalnya orang yang belum Kristen itu, dia membaca Injil, apakah dia bisa mendapat hikmat Tuhan itu Pak, untuk mengerti itu apa yang dia baca? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Iya, makasih Pak. Ya, jadi memang kita ini loh, ya. Kalau kita mau bahas firman Tuhan, ya siapapun kita, baik hamba Tuhan, baik pendeta, ya evangelis atau vikaris, maupun juga jemaat biasa, ya memang kita harus minta tuntunan Roh Kudus, hikmat itu. Karena tanpa hikmat dari Allah, kita pasti ngaco gitu loh. Gitu. Akhirnya apa? Penafsiran diri kita sendiri yang muncul, gitu loh. Nah, itu salah. Gitu. Ya makanya kenapa setiap kita mau memulai itu selalu kita dahulukan doa dulu. Kayak kita tadi kan, kita berdoa. Kayak tadi waktu kami mau berdiskusi dengan Pak Rahmat, saya pimpin doa. Memang harus sebenarnya harus begitu. Sama kayaknya kalau pas kita berdiskusi lah, bukan berdebat ya, berdiskusi baik itu di kandangnya kita maupun di kandang Zoom-nya Muslim ya. Itu kami selalu berdoa tuh. Saya selalu pimpin dalam doa itu. Baru kita pergi ke Zoom mereka. Itu memang harus seperti itu. Karena tanpa iman Allah nggak bisa kita berkata-kata yang benar gitu.
sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu Bu Alim. Oh, minta tuntunan ya, Pak. Iya, Berarti saya selalu ya, gitu, Pak. Pak. Saya ajak teman-teman berdoa dulu. Jadi setiap kita mau, baik itu di Zoom kita, kandang, maupun kita tandang, saya selalu pimpin doa itu, teman-teman itu. Supaya mereka dituntun oleh Roh Kudus, diberikan hikmat gitu. Nah itu. Berarti artinya memang maksudnya untuk kita belajar firman Tuhan pun ya kita harus meminta ya Pak pada Tuhan Ya, untuk minta sama diberikan Tuhan. hikmat. Jadi Iya. kalau berarti kan kadang kita menemukan orang yang membaca firman ini pun dia nggak ngerti-ngerti gitu kan Pak. Benar kan Pak? Ada yang seperti itu kan, tidak memahami Iya. gitu. Jadi seperti kayak ada selubung gitu yang menutup akal budinya gitu. Dia nggak pernah bisa mengerti gitu tentang kebenaran firman ini. Artinya memang firman ini hanya bisa dimengerti kalau kita itu diberikan hikmat oleh Allah sendiri ya Pak. Iya. Untuk memahaminya ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Makanya gini Bu, ya saya kalau contohnya ada back pribadi lah ya, ini pengalaman saya senang. Saya ingat dulu ketika saya mau naik mimbar, saya khotbah, ya. Saya tahu ketika saya itu, waduh, kayaknya saya ini kurang persiapan. Ya, saya ngerasa tuh, saya punya feeling tuh, aduh, khotbah saya ini kurang maksimal. Itu. Sama juga ketika contohnya saya mendengar hamba Tuhan khotbah di mimbar, saya bisa tahu loh, hamba Tuhan ini persiapankah, ya asal-asalan dia persiapan atau tidak. Nah itulah hikmat dari Allah itu. Tapi bagaimanapun, kalau saya punya prinsip, siapapun yang khotbah di mimbar sana, saya tetap dengarkan. Itu. Saya tetap dengarkan, saya tetap ambil apa yang menjadi poin-poinnya. Itu kalau saya gitu. Siapapun itu. Itu. Kadang-kadang kan kita kan jemaat itu bilang, aduh, ini khotbah ini pendeta ini kok ngantuk gitu kan. Datar, ya kan? Suaranya begini, aduh. Nah, kalau saya enggak mau dia datar suaranya dari awal sampai akhir. Lari kayak kalau gas motor ya, enggak ada yang lembut, enggak ada, itu. Ya, mau apapun saya tetap dengarkan. Nah, itu kalau saya gitu. Kenapa tujuan saya dengan apa? Saya mau ambil apa yang menjadi poin untuk saya. Nah, itu. Nah Pak, sekarang kalau misalnya kita sudah berdoa gitu, saat kita lagi membaca firman, tapi kita belum juga mendapat pemahamannya. Itu gimana Pak? Kalau seperti itu keadaannya. Kita sudah berdoa nih. Tapi kita belum juga mendapat pemahamannya gitu. Ya. Nah, coba kita koreksi diri kita. Gitu loh. Nah, itu. Ya, apakah masih ada selubung itu? Para murid kan awalnya kan gitu, Bu. Ya kan, bayangkan loh. Para murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ada di situ. Tapi mereka masih tidak percaya, gitu loh. Waktu di perahu, ya kan, adanya Yesus di situ. Ya kan, baru datang angin topan, angin ini, mereka sudah ketakutan itu. Guru, hampir tenggelam kapal kita ini. Apa yang hai kamu orang kurang percaya, yang tidak percaya, kan itu. Oh, itu bayangkan itu sudah sama Yesus loh, ya. Petrus ketika dia berjalan udah yakin dia berjalan dia di atas air, tapi datang angin tiup, jatuh itu. Nah itu. Jadi kalau kita sudah minta sama Tuhan hikmat itu, ya Tuhan kasih, tapi kita tidak ngerti, berarti ada selubung itu. Sama Tuhan Bu, ngaku dosa, minta ampun Tuhan. Aku mau melumpuhkan hatiku, aku mau buka hatiku Tuhan. Segala apapun ya, yang menguasai pikiranku, Engkau jauhkan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripadamu Tuhan turun menolongiku, memberikan kepadaku pengertian dan pemahaman benar akan firman-Mu yang akan aku baca, yang aku akan saya renungkan ini. Nah itu. Itu Bu doanya. Iya. Iya Pak, mengerti. Makasih Pak Bagus penjelasan. Makasih Bu. Ya. Mau nanya sedikit Pak. Ya gimana Pak? Silakan Pak. Soal Alkitab ini,
secara global ya. Saya ini Mm-mm. orangnya tipikalnya nggak bisa menghafal, Pak. Mm-mm. Jadi ketika berdebat itu susah untuk menyebutkan ayat. Gitu. Mm-mm. Sebenarnya lebih tepat mana menurut saya minta pendapat Bapak, lebih tepat mana menghafal poin ayat atau mengambil istilahnya mengambil kesimpulan dari per konteks atau per perikop, lebih baik mana itu untuk menambah keimanan kita. Oh ya, itu ya. Oke. Jadi gini. Jadi kalau kita baca Alkitab, ya, membaca Alkitab, kita sarankan baca satu perikop, ya. Kita kan terbantu nih oleh Alkitab terjemahan LAI ya. Ada judul-judulnya kan, judul ini. Iya betul, Itu sangat perikop. membantu kita loh. Perikop. Jadi kita bisa tahu, oh ini sebenarnya intinya ini. Tapi kita perlu baca satu perikop, gitu. Nah, jadi memang kita di Kristen ini, memang kita tidak bisa hafal titik koma, tanda seru, tandanya, kita bisa dari Kejadian sampai Wahyu, tidak bisa gitu. Tetapi kita ribu memahami, ayat, mengerti. Hah? berapa ribu ayat yang harus mau dihafalkan gitu. Iya. Itu sampai sekarang saya rasa dicari di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghafal sampai hafal titik komanya. Seru. Setuju Pak. Iya. Kecuali itu Alkitab dibakar terus diminum, apalagi itu ya Pak ya, itu kan nggak mungkin. Itu Bu, kalau kayak gitu kata Ibu, itulah namanya hafal di luar kepala. Di luar kepala Bu, bukan dalam kepala, di luar kepala, lupa. Jadi maksudnya tuh apa di luar kepala itu lupa itu. Tapi Pak, tapi jujur jadi aja gini, Pak. Bu, tunggu ya, belum selesai. Jadi gini, Rasul Paulus saja apa dia bilang? Ya, ada kan kutipan seperti, ya kan, itu di kitab Yesaya. Kita bacakan enggak begitu aja, enggak sama persis gitu loh, apa yang dikatakan dalam Yesaya, tapi dia kutip, gitu loh. Tandanya dia iya kan? Coba Pak ini baca di akhirnya itu. Seperti kutipan itu, ya namanya kutipan itu. Kayak inilah. Ya saya ngomong sekarang, seperti firman Tuhan berkata, kayak tadi, apapun yang kamu sekalipun engkau sudah berbuat segala sesuatu, ya tetap katakanlah, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Apakah yang saya katakan itu, kalau Bapak Ibu cari, persis sama? Ya kan, belum tentu. Tapi kan saya mengutip itu loh. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi lebih baiknya, kalau sekarang kan kita kan dipermudah nih dengan Alkitab yang pakai HP kan. Artinya kita cari aja kata kuncinya apa. Contohnya hamba yang tidak berguna. Enggak. Kalau saya pribadi enggak ini sih Pak. Melihat pakai HP mau pakai laptop sekalipun kok kayaknya enggak puas kalau ini. Enggak puas ya. Karena makanya saya selalu kalau lagi nonton begitu sambil belajar ya. Sambil belajar ngelihat perdebatan tim Pak teolog konsepual sama kawan-kawan gitu. Saya sampai siapin 2 Alkitab di sebelah saya. Bener nggak ini yang dia bilang oleh benar Pak. Ya, jujur saya bilang ini. Iya. Perlu dicontoh Pak, benar. Jangan-jangan asal terutama kan dari pihak sebelah Pak. Iya itu. Itu sering tuh. Selalu main comot satu ayat misalnya. Iya. Ayo bunuh orang itu. Jadi diambil di satu ayat itu disimpulkan, wah berarti ajaran Kristen membunuh gitu loh. Iya. Yang sering bikin kita kesel gitu loh, ngelihat gimana sih cara berpikir mereka ini. Kenapa enggak? Apakah kalau dia baca komik itu hanya diambil dari satu bagian gambar? Jadi itu yang menjadi kesimpulan dari jalan cerita komik itu. Iya. Kadang sering berpikirnya seperti itu.
apa sih niatnya mereka ini untuk berlaku seperti itu gitu loh Pak. Jadi makanya gini Pak, makanya saya selalu bilang sama teman-teman ya, jangan langsung terima mentah-mentah, percaya dengan apa ayat yang mereka baca. Langsung cari dalam Alkitab. Makanya kalau kita berdebat, itu saya selalu standby tuh, HP saya itu. Benar enggak yang dia bilang? Di pelintir-pelintirnya. Itu. Wah, saya marah tuh kalau ada polemikus itu yang melintir Alkitab. Wah, saya marah pasti. Yang di LC juga paling sering seperti itu Pak. Di LC juga paling sering seperti itu. Begitu saya buka, loh, kenapa nggak ada sama sekali kaitannya dengan konteks yang dia sebutkan ayat ini gitu loh. Iya. Terlalu sembarangan mengutip itu gitu loh. Kurang pokoknya hikmat. kalau polemikus itu melintir-melintir ayat kita pasti marah. Iya, tidak tahan saya terus. Kalau ada yang melintir-melintir ayat Alkitab, saya paling tidak tahan itu. Saya langsung speak up itu, langsung bicara saya. Kamu ini melintir-melintir ayat Alkitab. Makanya saya salut dengan orang-orang Tuhan kayak Pak Bom itu bisa loh. TikTok ayat itu dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu benar-benar hikmatnya bisa nyambung ini begitu ini ya apa konteksnya kayak nubuatan ke penggenapannya, nubuatannya di perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, balik lagi ke perjanjian lama, lompat ke perjanjian baru, dan itu tidak dan itu nyambung semua gitu loh. Kapan ya saya bisa seperti itu? Kuncinya belajar Pak, belajar. Nah Pak, makanya hikmat. Makanya kalau gini, banyak belajar. Makanya kita dukung loh teman-teman yang baru buka YouTube. Saya bilang bukalah YouTube. Nah, itu. Karena apa? Karena memang sekarang fenomena sekarang memang orang rindu gitu loh, haus. Ini apalagi Zoom, makanya saya bilang, saya kalau tidak masuk Zoom, satu hari itu pasti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya gitu. Mau Zoom apa tuh? Saya cari, teman yang ini lagi nge-Zoom, saya masuk gitu. Karena kayaknya kalau di dunia apologet itu satu kebutuhan. Di situ kita bisa mendengar pemahaman kawan seperti ini. Ada hal yang baru juga yang saya ambil. Kalau saya gitu. Kayak addiction ya jadi ya Pak ya. Iya. Apalagi kan teman-teman kan juga ada juga yang dari ortodok. Kita kan belajar, begini dari ortodok. Kita ambil. Aja kan kita kan diperlengkapi gitu loh. Diperlengkapi. Seperti itu. Semalam kita malah ditinggal tidur tuh sama Mbak Ari itu. Oh itu. Wah, Bu Ari. Nanti live ya, Bu Ari sama Bu Belajar ya. Jam berapa Bu? Setelah ini kayaknya Pak. Habis ini ya, oke. Nanti saya masuk nanti ke sana. Pak, apakah di mereka juga ada hikmat gitu ya Pak ya? Hikmat. Tunggu aku cari dulu ya. Kayaknya tidak ada sih hikmat. Kayaknya tidak ada. Namanya ada kali. Nikmat yang ada sama mereka bukan hikmat. Hikmat iya. Adanya azab Ibu. Adanya azab. Iya. Kalau tidak berpoligami kena azab. Tidak ada. Ini tidak ada. Saya cari tidak ada hikmat. Saya ketik hikmat tidak ada. Yang ada nafsu, Pak. Betul. Enggak, coba aja Ibu cari yang katakan tulis hikmat. Tidak ada. Coba saya banyak sih, ada berapa Quran di HP saya ini. Pak, berarti yang namanya hikmat itu cuma ada di Kristen ya Pak? Ya agama lain nggak ada ya Pak? Hikmat itu datangnya dari Roh Kudus, benar nggak Pak? Iya. Di mereka kan menyangkal Roh Kudus. Iya. Hikmat itu cuma adanya malah menghujat dari Roh Allah
hikmat. Dan ini sih kalau kalau yang saya ketahui sih, walaupun tidak semua, tapi hanya di dalam kekristenan saja ada hikmat Allah ya. Kalau yang di luar Kristen kan hanya beramal, kebaikan, jadi semuanya berhubungan dengan usaha lah, usaha manusia gitu Pak. Iya. Benar ya Pak Teolog? Non anugerah. Berarti horor juga ya Pak. Tuh kan Mbak Ari tidur lagi nih kayaknya nih. Iya, tidak. Ada Oh juga ini sih Pak, mereka. ini toh abang oh bapak yo RE King ini. Itu Adik buat baru 17 tahun, Mbak. itu buat ngebrem malaikat malaikat Lucifer Apa lu kabur. belajar suara itu pasti kenal gitu. Iya. Jadi memang kalau di ya kita ini fokusnya bukan membahas kitab sebelah ya. Gitu. Memang ada juga sih, cuman beda gitu loh. Hikmat mereka dengan hikmat itu tuh beda. Apa tuh Pak bedanya? Hah? Bedanya Pak? Ya, bedanya apa Pak? Karena kan gini, kalau di surah 6 ya, ayat 89 dikatakan mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmat, dan kenabian. Ya kan itu, jika orang-orang dalam kurung Raisi itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali tidak akan mengingkarinya. Itu ya. Lalu di surah 31 ayat 2, inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmat. Ya. Menjadi ayat 2-nya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masuk dalam usaha Nggak pas. usaha. Hanya berapa ayat mereka? Itulah. Tapi kan kita tidak perlu lah kita bahas kitab mereka. Betul Pak. Nanti kalau misalnya ada mereka masuk baru kita bahas. Kalau udah ada orang itu, nggak usah kita bahas. mereka nggak masuk ke sini Pak. Nantilah saya tanyakan nanti kalau pas nanti ada Bu Yuni ya. Oh iya, Bu Iya, Yuni tuh mesti masuk itu. ya, Aduh. Kalau ada nomor HP-nya Rama, boleh tuh Pak diundang Pak. Iya. Si Tista nantilah saya tanyakan nanti. Iya. Kalau Yuni Minta nomor nggak HP-nya Bu Yuni, ada Pak. isinya, Pak. Ah, Kalau Yuni nggak ada isinya. kalau sudah Bu Yuni ngomong tuh udah tahan telinga saya. Iya. Saya jadi cinta mendadak nih sama Bu Yuni. Lucu orangnya. Ada lagi ya Pak ya baru. Iya. Oke, Bu Ana, ada lagi yang mau bertanya? Ya, gimana? Masih ada mau bertanya? Sesi udah cukup Pak. Ya, Pasti. Pak, ini Pak Pakar ini masih mau tanya atau gimana? Sementara sekian dulu dari saya. Ya, kalau gitu nggak ada yang mau bertanya lagi, berarti kita akhiri ya Pak ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak buat firman-Nya hari ini yang benar-benar buat kita ngerti apa itu hikmat ya. Dan hikmat yang benar bukan dari dunia, tetapi dari Allah ya. Dan hikmat yang berasal itu memang dari Tuhan itu sudah jelas ada di Yakobus tadi itu ya Pak, Yakobus 3. Ya. Itu ayat berapa tadi itu udah jelas bahwa kita bisa ngerti tentang arti hikmat. Dan kita juga harus minta sama Tuhan karena hikmat terkadang manusia itu kan bilang oh ini hikmat ini hikmat dari Tuhan. Padahal mereka tidak tahu apa itu hikmat yang benar. Tapi bersyukur kita pada hari ini bisa mengerti apa itu hikmat yang benar dan saya berharap
dengan pembelajaran hari ini kita semua dapat pelajaran yang maksudnya benar-benar buat kita ya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Bagus buat pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga buat RPM, buat channelnya Pak Bagus juga terima kasih. Buat semuanya. Kita akhiri ya, tidak ada pengumuman hari ini karena saya juga nggak tahu minggu depan siapa Pak Bagus atau Pak Juginsu. Tapi Tuhan pasti sediakan narasumber buat kita. Ya Pak, silakan, saya persilakan Bapak untuk doa akhir. Oke, sekaligus doa penutup Bu ya. Iya Pak, ya. Ya, oke. Kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami atas setiap kasih dan anugerah-Mu. Terlebih Tuhan, kami sudah bersama-sama boleh belajar dan mendengar, merenungkan akan firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus memiliki hikmat yang benar, yang bersumber daripada Engkau. Itulah yang akan menuntun kami untuk kami memiliki roh yang takut akan Tuhan dan semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semua yang ada di Zoom ini, untuk Bu Ana, Bu Aling, Pak Masmur, Bu Ari, Bu Belajar, dan Pak Knalpot Elking Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkati kami dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami Engkau berkati Bapak. Dan juga Tuhan bagi saudara kami Tuhan yang menonton lewat YouTube, Engkau juga berkati, sehingga Tuhan melalui pembelajaran ini kami sama-sama diperlengkapi dan diperkaya dalam pemahaman kami akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami akan beristirahat. Engkau tuntun serta kami Tuhan, Engkau lindungi kami, sehingga kami Tuhan boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan selamat, tidak kurang satupun. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh-Nya Kudus, itulah yang senantiasa tinggal dalam hidupmu, memperlengkapi, menguatkan, menghiburkan, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kamu sekalian, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Halo, Terima kasih Pak Bagus. Bu Ari, Pak Masmur, Bu Aling, Terima kasih. Pak Masmur, terima Pak kasih. Knalpot Elking, ya mau live ya, Selamat langsung Bu istirahat Ari ya. semua teman-teman. Sukses Bu Ari live-nya. Terima Ya. kasih semua, terima kasih. Oke. Terima kasih Saya Pak, pamit ya. jangan Berkati. kapok. Oke. Setiap hari Selasa ya kita ada live di sini. Oke, sip. Oh, hari Selasa ya jadwalnya. Iya, Ya. nanti 8. Ya, masih Baiklah. 8. Tuhan berkati. Oke Pak, makasih banyak Pak. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Terima Pamit ya. kasih. Jadi pamit, Tuhan berkati. Pak Masmur, sudah selesai Pak Masmur.